Halo adik-adik, selamat datang di video interaktif kami. Di sini kami akan menuntun adik-adik untuk menentukan rumus dari volume bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada teman saya yaitu Maria Angelina Sekiang dan saya sendiri Filipa Anastasia Winirere. Selamat belajar adik-adik. Capaian pembelajaran yang dapat diperoleh dari elemen geometri di fase D yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan volume. Adik-adik, dari capaian pembelajaran tersebut, kita dapat beberapa tujuan pembelajaran. Namun kali ini kita akan mencapai tujuan yang pertama, yaitu peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola dengan pendekatan volume bangun ruang prisma dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita ada meja baring, yakni media pembelajaran bangun ruang sisi lengkung. Dengan meja baring, kita dapat menentukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola dengan pendekatan volume bangun ruang prisma dan menyelesaikan masalah yang terkait. Namun sebelumnya, apakah adik-adik masih mengingat rumus volume prisma? Tepat sekali adik-adik. Jadi rumus volume prisma kita dapat menyimpulkannya sebagai volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Definisi tabung. Jadi adik-adik, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruent dan sejajar, berbentuk lingkaran serta memiliki satu silinder. Tabung dipandang sebagai prisma segi N beraturan dengan N tak terhingga. Ciri-ciri tabung yang pertama, memiliki dua rusuk. Yang kedua, alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ketiga, mempunyai tiga bidang sisi, yakni bidang alas, bidang tutup, dan bidang selimut. Rumus volume tabung. Jadi adik-adik, kita dapat menentukan rumus volume tabung dengan menggunakan pendekatan rumus volume prisma, di mana tabung dipandang sebagai prisma segi N beraturan dengan N tak terhingga. Jadi, rumus volume tabung sama dengan rumus volume prisma segi N, itu sama dengan rumus alas segi N dikali tinggi prisma. Kemudian, rumus alas segi N sendiri dari tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi, luas lingkaran dikali tinggi prisma, sehingga didapat rumus volume tabung itu sama dengan pi R kuadrat
dikali T. Contoh soal. Adik-adik, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut. Tentukanlah volume tabung yang jari-jari alas dan tutupnya 7 cm dan tinggi tabung 10 cm. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 10 cm. Ditanya berapakah volume tabung? Jawab, rumus volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali T. Kita gunakan pi 22/7, maka diperoleh rumus volume tabung yang berjari-jari 7 dan tinggi tabung 10 cm adalah 22/7 dikali 7 cm dipangkatkan 2 dikali 10 cm. Kita peroleh sama dengan 22 dikali 7 cm kuadrat dikali 10 cm sama dengan 154 cm kuadrat dikali 10 cm. Diperoleh sama dengan 1540 cm pangkat 3. Jadi, volume tabung dengan jari-jari alas dan tutupnya 7 cm serta tinggi tabung 10 cm adalah 1540 cm pangkat 3. Kedua, kita akan membahas terkait kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segitiga beraturan yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu alas berbentuk lingkaran. Berikutnya, kerucut memiliki 2 sisi, yakni lingkaran yang berada di bawah dan bidang lengkung selimut, yaitu yang merupakan selimut kerucut. Yang ketiga, terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung. Keempat, memiliki 1 rusuk lengkung. Kelima, kerucut memiliki sebuah titik puncak. Dan yang terakhir, terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke alas. Sekarang, kita akan menemukan rumus volume kerucut dengan menggunakan pendekatan tabung. Oleh karena itu, mari kita simak ilustrasi berikut. Di sini terdapat 1 buah tabung dan 3 buah kerucut yang masih kosong dan memiliki ukuran, diameter, dan tinggi yang sama. Selanjutnya, kita akan mengisi tabung ini dengan air hingga terisi penuh. Karena tabung ini sudah terisi penuh dengan air, maka tahap selanjutnya kita menuangkan air yang terdapat dalam tabung ini ke dalam 3 buah kerucut. Karena 3 buah kerucut ini sudah terisi penuh dengan air yang berasal dari 1 buah tabung, maka dapat kita simpulkan bahwa volume dari 1 buah tabung sama dengan volume dari 3 buah kerucut. Sehingga kita memperoleh rumus kerucut, yaitu rumus volume tabung sama dengan 3 dikali rumus volume kerucut, di mana rumus volume tabung yaitu pi R kuadrat T sama dengan 3 dikali volume kerucut. Kemudian kita samakan kedua ruas sehingga menghasilkan
1/3 pi r kuadrat T sama dengan volume kerucut. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus volume kerucut yaitu 1/3 pi r kuadrat T. Untuk memperdalam pemahaman kita terkait volume dari sebuah kerucut, maka mari kita simak bersama contoh soal berikut. Berapakah volume sebuah kerucut dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 12 cm? Untuk penyelesaiannya, yang pertama telah diketahui bahwa jari-jari dari kerucut tersebut adalah 7 cm dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan volume dari kerucut. Maka untuk menjawab atau menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan rumus volume kerucut yang telah kita temukan berdasarkan pendekatan tabung tadi. Sehingga dapat kita tulis rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat dikali T. Nah, tahap selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Maka dapat kita tulis 1/3 dikali 22/7 dikali 7 cm kuadrat dikali 12 cm. Maka diperoleh hasilnya 22 dikali 7 cm kuadrat dikali 4 cm. Sama dengan 154 cm kuadrat dikali 4 cm, maka kita peroleh hasil 616 cm pangkat 3. Jadi, volume kerucut dengan jari-jari alas dan tutupnya 7 cm dan tinggi 12 cm adalah 616 cm pangkat 3. Definisi bola. Jadi adik-adik, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Sifat-sifat bola yang pertama, hanya memiliki satu sisi saja yang berupa kumpulan titik-titik berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola ini disebut juga dengan selimut bola. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, memiliki jari-jari bola yang menghubungkan antara titik pusat bola dengan titik permukaannya. Jari-jari bola ini ditulis dengan R. Kemudian yang keempat, ukuran diameternya 2 kali dari ukuran jari-jari bola. Yang kelima, memiliki tali busur bola berupa ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola. Rumus volume bola. Adik-adik, kita dapat menentukan rumus volume bola dengan menggunakan pendekatan rumus volume tabung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak animasi berikut. Yang pertama, kita menyediakan 2 tabung serta 3,5 bola. Kemudian, kita mengisi 2 tabung tersebut dengan air sampai penuh. Untuk membuktikannya, yang pertama, kita mengambil 1 tabung yang terisi air penuh, kemudian mengisinya ke dalam setengah bola sampai air yang ada di tabung habis. Untuk membuktikannya, yang pertama, kemudian, jika air sudah terisi penuh pada setengah bola,
maka kita akan mengisi setengah bolanya lagi dengan air yang tersisa di dalam tabung sampai air dalam tabung habis. Untuk setengah bola yang masih belum terisi penuh, kita gunakan tabung yang terisi penuh yang kedua. Maka kita akan mendapatkan 3,5 bola terisi penuh dengan air. Maka kita akan mendapatkan 3,5 bola terisi penuh dengan air yang berada pada 2 tabung yang terisi penuh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume dari 2 tabung itu sama dengan volume dari 3 dikali setengah bola. Sehingga kita peroleh rumus bola sama dengan 2 dikali volume tabung sama dengan 3 dikali setengah volume bola. Maka volume tabung sendiri adalah PR kuadrat T. Sehingga diperoleh 2 dikali PR kuadrat T itu sama dengan 3 dikali 1/2 volume bola. Kita samakan kedua ruas, maka diperoleh 4/3 dikali PR kuadrat dikali T sama dengan bola. Kemudian untuk tinggi bola tersebut merupakan jari-jari, sehingga dapat disimpulkan volume bola sama dengan 4/3 dikali PR pangkat 3. Contoh soal. Adik-adik, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 21 cm. Hitunglah berapa volume dari bola tersebut. Penyelesaiannya, diketahui R sama dengan 21 cm. Ditanya berapakah volume bola tersebut? Jawab, rumus volume bola sama dengan 4/3 dikali PR pangkat 3. Di sini kita gunakan Pi sama dengan 22/7. Maka diperoleh 4/3 dikali 22/7 dikali 21 cm dipangkatkan 3. Maka kita jabarkan satu-satu, diperoleh 4/3 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 21 cm. Kita sederhanakan di mana 21 dibagi 3 sama dengan 7, kemudian 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka kita peroleh 4 dikali 22 dikali 3 cm dikali 7 cm dikali 21 cm, kita peroleh 38.808 cm pangkat 3. Jadi, contoh soal. Adik-adik, sekian video interaktif dari kami. Semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk adik-adik. Terima kasih.